Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kekasih yang saat ini sudah bersiap diri di rumah masing-masing untuk bersama-sama menyelenggarakan ibadah raya di hari Sabat Tuhan secara online. Saya percaya kita semuanya telah mempersiapkan diri, telah menata ruangan kita, mengatur semua sarana prasarana yang kita pakai untuk kita beribadah dengan tujuan supaya setiap kita yang beribadah kita boleh merasakan, menikmati hadirat Allah nyata di dalam setiap ibadah yang akan kita ikuti. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan di dalam ibadah kita saat ini. Haleluya. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datang dari pihak Tuhan. Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Itulah sebabnya kiranya turun atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, berkat dari Tuhan Yesus Kristus Allah Juru Selamat hidup kita, urapan dan jamahan kuasa Roh Kudus memberkati ibadah kita sekalian yang diselenggarakan secara online dan diikuti oleh seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing sejak dari awal ibadah ini dimulai, pertengahan sampai pada akhirnya. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kepada jemaat yang ada di rumah. Mari kita bawa syukur kita kepada Tuhan karena Allah yang begitu baik, Bapa yang begitu baik bagi kehidupan kita. Dia Allah yang mengasihi kita, bahkan Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Boleh penyertaannya yang luar biasa. Apa yang kita alami saat ini semuanya adalah seizin Tuhan, dan Tuhan mampu lakukan apapun, termasuk juga untuk memulihkan kehidupan kita. Bahkan Dia berikan sebuah rencana yang indah bagi kita. Bukan tergantung dan terletak pada saat ini atau yang kita alami. Tetapi Tuhan berikan rencana yang indah jauh ke depan yang tidak pernah kita pikirkan. Bagi mereka yang mau mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Mari kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita mau katakan Engkaulah segalanya Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pujian dan hati kita boleh bawa kepada Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya Yesus. Yang
Rajaku. Katakan dengan kesungguhan hatimu, Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau, Tuhan Allah segalanya di dalam hidupku, Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau segalanya di dalam hidupku, Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan
Kita percaya bahwa Yesus itu lebih besar dari apapun dalam kehidupan kita. Yesus lebih besar dari pergumulan dan masalah dalam kehidupan kita. Yesus lebih besar dari apapun dalam kehidupan kita. Biarlah pujian ini boleh membawa hatimu semakin dekat kepada Tuhan. Kita mau katakan dengan kesungguhan hati, Yesus terlebih besar dalam kehidupan kami, ya Allah. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dari apapun dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau yang nomor satu, Engkau yang terutama, dan Engkau segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya bersama dengan keluarga kami, Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau. Engkau memberkati kami, mengurapi kami, memberkati dengan berlimpah, memberikan kesembuhan, memberikan zaman kuasa yang luar biasa, memberikan kelegaan dan kebebasan bagi kami semua, Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik dan kami siap terima berkat Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, semua yang siap untuk terima berkat Tuhan pagi hari ini katakan amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Saya ajak kita semua untuk membesarkan nama Tuhan. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Karena kemurahan Tuhan yang sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa membalas dengan harta, dengan kehidupan kita. Tapi kita bisa berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahannya besar. Katakan tiada terkira. Aku tak dapat
Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Katakan Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, mari kita bertepuk tangan. Bagi Allah yang luar biasa. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Katakan aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Amin. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bukan hanya Tuhan yang mampu menolong dalam kehidupan kita. Kalau kita berada bersama dengan keluarga kita lihat tengok kanan kiri keluarga kita bersyukur dan terima kasih. Kebahagiaan bukan diukur dari materi, tetapi sebuah jaminan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, bahwa Dia akan memberkati kehidupan kita. Berkat tidak harus selalu materi, tetapi kebahagiaan itu yang Tuhan sudah janjikan. Dia akan berjanji memberikan berkat dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh berbahagia dan kita yakin teguh bahwa Yesus itu penolong dalam kehidupan kita. Ku berbahagia, yakin teguh. Amin. Haleluya. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, Katakan kepunyaan-Ku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. katakan ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi.
ciptaan baru. Roh Kudus, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin. Biarlah kita bersuka cita bersama memuji, mengagungkan Allah kita. Haleluya. Berbahagia, yakin teguh, amin. Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Haleluya. Haleluya. Di nama Tuhan. Dan pagi hari ini kita yakin bukan hanya Tuhan menolong dan menopang, tetapi Tuhan berjanji dalam kehidupan kita. Dia akan selalu menyertai dan memimpin kehidupan kita. Bahkan pada saat sampai di titik kita mengangkat tangan bahwa kita berserah kepada Tuhan, Tuhan hadir dan menolong kehidupan kita. Dia adalah Allah yang setia dalam kehidupanmu. Dan dengan sayapnya Dia mau melindungi kita, menopang kita, menyertai dalam kehidupan kita.
Haleluya Yesus. Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup. Namamu kudus dan layak untuk menerima pujian, penghormatan bagi setiap gereja Tuhan, orang yang percaya kepada Engkau. Kami boleh bersyukur pada pagi hari ini. Hanya oleh karena kemurahan-Mu, kami bisa ada sebagaimana kami ada untuk datang sujud menyembah di kaki-Mu yang kudus. Di tempat ini, di rumah kami masing-masing, untuk kami mengambil bagian yang terbaik di hari Sabat hari ini. Dan
kami tidak ingin melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Pengagungan kami lewat nyanyian pujian kepada Engkau yang menyatakan Allah kami kuat, Allah kami dahsyat, Allah kami hebat. Itu keluar dari dasar hati kami yang sesungguhnya. Karena kami punya banyak pengalaman tentang siapa Engkau yang sebenarnya. Allah yang kami kenal, yang kami sebut, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jika sebentar kami mempersiapkan hati kami untuk kami duduk diam, mendengar pewartaan sabda daripada Allah. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami. Urapan yang sama yang terjadi di gereja ini, juga urapan itu juga terjadi di rumah, di tempat jemaat beribadah pada pagi ini masing-masing. Ada di dalam berkat Tuhan yang sama. Sehingga firman Tuhan pada pagi ini meneguhkan kami dan menolong kami untuk kami mengerti tentang Engkau yang sesungguhnya. Berkati setiap kami yang mendengar, hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala pada minggu yang lalu. Ya, hari ini kita akan melihat tentang 10 hukum Taurat atau yang dikenal dengan dasatitah di bagian yang ketiga. Ya, apa itu? Kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Sekaligus dari ayat ke-7 bagian kalimat awal itu menjadi satu tema khotbah atau renungan kita pada pagi hari ini. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 7. Saya akan bacakan buat kita semua yang ada di gereja dan juga yang ada di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saya akan bacakan sekali lagi, demikian. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita akan melihat dan belajar dari firman Tuhan ayat yang ke-7, dan itu berbicara tentang 10 bagian, 10 dari perintah atau firman Tuhan, hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Sebenarnya hal ini sangatlah jelas bagi kita untuk tidak menyebut nama Tuhan Allahmu, tidak menyebut nama Tuhan Allah kita itu dengan sembarangan. Untuk memahami hal ini, kita perlu tahu yang pertama tentang siapa Allahnya bangsa Israel, seperti yang dimaksud di dalam pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Sampai berbicara demikian, tidak hanya sebatas itu satu
perintah untuk tidak melakukan, tetapi ini adalah larangan keras bagi bangsa Israel, bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan untuk tidak menggunakan, untuk tidak menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Sejarah pengenalan Allah bagi umat gereja, orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam Alkitab kita, Perjanjian Lama, tercatat di sana sejarah awal mula ketika Allah memanggil Abraham keluar dari rumahnya, dari wilayahnya Ur Kasdim. Memerintahkan untuk pergi ke satu tempat yang tidak disebutkan namanya. Dan waktu itu belum memperkenalkan diri siapa Allah yang memanggil Abraham itu keluar dari Ur Kasdim. Sejarah perjalanan saya persingkat sampai kepada satu di dalam kitab Keluaran. Bangsa Israel berada di negeri Mesir. Pada saat berada di negeri Mesir kurang lebih 400 tahun lamanya, mereka berteriak-teriak, mereka menjerit sebagai satu tanda bahwa dia hidup dalam satu tekanan-tekanan yang sedemikian rupa. Tidak kuat dengan keadaan yang terjadi. Tidak mampu seolah-olah untuk menghadapi kenyataan hidup. Karena ada banyaknya penderitaan yang terjadi di negeri Mesir. Tempat mereka ini berada. Teriakan itu di dalam kitab Keluaran pasal-pasal awal itu didengarkan oleh Tuhan. Tuhan panggil seorang nama yang bernama Musa. Dan di ayat awal di dalam pasal 19, maka di sana melihat satu peristiwa yang begitu takjub, di mana Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai untuk berbicara kepada bangsa Israel. Tapi sebelumnya Tuhan telah memperkenalkan diri kepada Musa di pasal-pasal awal di dalam kitab Keluaran. Musa melihat satu semak yang terbakar, tetapi tidak terbakar. Ada satu api yang menyala-nyala, yang dilihat oleh Musa, dan itu bukanlah mimpi, tetapi itu kenyataan. Musa mau mendekat, tetapi Tuhan larang. Singkat cerita, di tempat itu Tuhan memperkenalkan diri. Siapa Allah yang dikenal Musa pada saat menampakkan diri ketika Musa itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau utus aku untuk membawa bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, nanti apa yang mereka katakan? Allah itu namanya siapa? Tuhan berbicara kepada Musa, katakan, aku adalah aku. Atau seringkali juga disebut,
Aku ada sebagaimana ada. Allah yang menampakkan diri kepada Musa, yang kemudian di pasal yang ke-20 menyampaikan kebenaran firman-Nya, memberikan perintahnya, memberikan hukumnya kepada satu bangsa pilihan Allah. Di pasal yang ke-20 dari kitab Keluaran ada 10 perintah yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Kalau itu dilanggar, maka ada konsekuensi hukum, ada sanksi yang dia harus terima. Kita di sini melihat kemudian apa yang dipahami oleh bangsa Israel tentang Tuhan, tentang Allah yang menampakkan diri kepada Musa itu, yang kemudian memberi satu perintah. Perintah yang ketiga, tidak boleh menyebut nama dia ini, nama Tuhan itu dengan sembarangan. Dan itu dilakukan, tradisi kebiasaan bagi bangsa Israel itu kemudian dilakukan dan dihidupi. Sehingga ritual ketika mau datang kepada Tuhan, mereka ini tidak sembarangan. Sebab Allah yang menampakkan diri itu adalah Allah yang kudus, adalah Allah yang dahsyat, yang bagi mereka sulit untuk memberikan satu penggambaran kekudusan Allah itu yang tidak terkatakan, yang tidak bisa untuk dimengerti tentang kekudusan itu. Sehingga hanya dia bisa menyebut sebagai Adonai. Ketika mereka menggunakan Tuhan, menyebut nama Tuhan bagi orang Israel, setiap hari apakah mereka menyebut nama Tuhan? Tapi tradisi kebiasaan yang kemudian berkembang dan terjadi adalah ketika mereka akan menyebut nama Tuhan itu, yang kemudian mereka sebut dengan nama Adonai itu, mereka harus cuci tangan dahulu. Tidak hanya itu, mereka harus berpakaian secara khusus. Pakaian yang lama mereka tidak terpakai karena mereka melihat bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allahnya yang telah membebaskan mereka dari penderitaan dan memberikan satu tempat kepada jalan keselamatan di negeri tanah perjanjian. Tidak hanya pakaiannya, tidak hanya tangannya, kakinya yang dicuci, tapi mereka bangsa Israel, umat Israel ini, ketika mau menyebut nama itu saja, tinta yang dipakai untuk menuliskan, setelah selesai menuliskan, maka itu harus dipisahkan, harus disingkirkan, bahkan dibakar. Kenapa ini? Karena mereka memahami bahwa Allah mereka Allah yang kudus adanya dan sulit untuk dimengerti, dipahami kekudusan itu, sehingga dengan hanya apa yang dia bisa lakukan, dia bisa kerjakan untuk menyebut nama Tuhan itu dengan caranya yang seperti itu, dengan kekudusan yang daripada Allah. Saya mau membandingkan dengan pengalaman kehidupan kita yang kadang-kala sadar ataupun tidak,
itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kadangkala hidup kita diperhadapkan dengan situasi, dengan suasana yang terjadi dalam hidup ini, kita ini tidak bisa memperkatakan tentang sesuatu yang terjadi. Karena situasi itu sedang dalam keharuan yang begitu luar biasa, atau situasi itu sedang terjadi, ada satu sukacita yang begitu menggembirakan, dan sulit untuk membayangkan apa yang akan dikatakan, tetapi dalam benak pikiran dia ini sesuatu yang sebenarnya apa yang dikatakan itu lebih daripada itu. Itulah bangsa Israel. Ketika dia menyebut Adonai, yang dia tidak bisa menggambarkan tentang kekudusan Tuhan. Ketika dia datang kepada Tuhan dengan caranya, sebagai satu bentuk penghormatannya kepada Tuhan, pakaiannya harus secara khusus, tangannya harus dicuci, dirinya harus dicuci, tintanya untuk menulis harus dipisahkan dan kemudian dibakar. Itu bagian dari cara umat bangsa Israel untuk menghormati dan menghargai Tuhan dan Allahnya. Dan ingat, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, Tuhan khususnya kepada mereka-mereka para imam yang menyebut dan memakai nama Tuhan itu hanya dipakai untuk memberkati bangsa Israel. Berkat itu diberikan lewat seorang imam untuk bangsa Israel dan tidak pernah dipakai untuk di luar daripada itu. Mengutuk, mengumpat tidak pernah dipakai. Jika kita memahami tentang hal ini, bagaimana kemudian sekarang ketika kita mencoba untuk memahami tentang konteks di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7 tentang siapa Allah dari bangsa Israel yang sedemikian rupa kudus, sehingga di dalam perjanjian baru pun di dalam doa Bapa kami kita tahu Bapa kami yang di surga. Kalimat berikutnya adalah dikuduskanlah namamu. Jadi satu pribadi yang kudus, dan itu tidak boleh dipakai, disebut dengan sembarangan. Nah, bagaimana praktek kehidupan kenyataan di dalam kehidupan kita? Ini sebagai satu refleksi perenungan bagi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa hukum di pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 itu apakah masih berlaku sampai hari ini? Mungkin ada yang berkata, loh itu kan terjadi di bangsa Israel, itu diberikan kepada bangsa Israel. Tapi apakah itu masih berlaku sampai hari ini? Gereja Tuhan tidak boleh menyebut dan memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Firman itu tetap berlaku bagi manusia, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Maka jika kita menyebut dan memakai nama Tuhan dengan benar, pada saat kita sedang membangun keintiman dan kedekatan dengan Tuhan, itu merupakan satu tugas kewajiban yang harus kita miliki. Sekali lagi, jika kita menyebut dan memakai nama Tuhan itu dengan benar,
pada saat kita sedang membangun keintiman dan membangun keakraban, mesbah persekutuan dengan Tuhan, itu bahkan satu kewajiban yang tidak bisa ditawar oleh gereja Tuhan, oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Meskipun pada saat kita datang pada pagi ini kepada Tuhan, mungkin ada nyanyian-nyanyian yang tidak secara tertulis di sana ada nama Tuhan. Sifatnya satu pengagungan, kita menyembah kepada Tuhan. Tetapi dalam konteks beribadah, maka apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan dari awal kita masuk mengikuti ibadah sampai pada akhir di dalam kita mengikuti ibadah, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, maka sesungguhnya di sana kita sedang berhadapan dengan Tuhan, kita sedang menyebut nama Tuhan, kita sedang mempermuliakan Tuhan, kita sedang menyembah nama Tuhan. Dan itu dikatakan di dalam pasal yang ke-20 ayat 7, tidak boleh sembarangan. Jika kita tangkap pengertian ini, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, saya mengambil contoh. Tidak usah jauh-jauh di luar sana, tetapi apa yang kita lakukan bersama pada pagi ini. Pemain musik, pemain tamborin, ada WL, ada singer, ada jemaat yang duduk di gereja, ada jemaat yang ada duduk di rumah pada pagi hari ini. Ya, kerangka, frame, konteksnya adalah pada pagi ini kita datang kepada Tuhan, kita menyembah nama Tuhan, kita menyebut nama Tuhan, kita menyerukan nama Tuhan, maka harus ada yang namanya kesepadanan antara apa yang kita ucapkan dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan dengan apa yang ada di dalam pikiran, hati, dan tindakan atau perbuatan. Itu harus selaras. Jadi tidak boleh kita menggunakan tempat untuk kita melayani, kita bermain-main di satu sisi. Seolah-olah memang orang lain tidak tahu bahwa kita ini telah memberikan yang terbaik, melayani, tetapi Tuhan itu ngerti dan Tuhan itu tahu, maha tahu. Ada orang yang bisa terjadi antara apa yang dia ucapkan dalam pujian penyembahan pengagungannya kepada Tuhan, tetapi dalam hatinya sebenarnya berbeda. Itu terjadi. Kapan? Itu terjadi atas umat dan atas bangsa Israel. Mulutmu, bibirmu itu memuji, itu menyembah, itu memuliakan Dia. Tetapi Tuhan katakan, tetapi hatimu itu beda. Yang dituntut oleh Tuhan adalah satu keselarasan, keharmonisan. Pada saat kita menyebut nama Tuhan, yang saya artikan pada pagi ini bersama-sama adalah frame kerangkanya. Ketika kita membangun satu persekutuan, membangun satu ibadah, semuanya harus ada di dalam kesungguhan dan keseriusan. Sebab Tuhan katakan kalau itu tidak sungguh-sungguh, kalau itu tidak serius, maka dikatakan kita ini bersalah. Dan kalau Tuhan itu sudah mengatakan
kamu bersalah, langkah dan tindakan apa kalau kita membayangkan orang yang berada di pengadilan? Mereka diputus, kamu bersalah, ada tuntutan dari jaksa sekian tahun, kurungan, ditambah lagi harus membayar sekian juta. Itu sanksi, konsekuensi dari apa yang telah dia lakukan, dan itu sudah final di pengadilan, dikatakan bersalah sesuai dengan bukti-bukti yang nyata dan terjadi. Dan apa yang terjadi jika Tuhan itu mengatakan dan menyatakan tindakan kita, perilaku kita, perbuatan kita selama kita beribadah, kita ini bersalah karena tidak ada satu keserasian, keselarasan dan kesamaan antara pikiran dan hati, antara jiwa dan roh kita dengan mulut kita ketika kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita cari di dalam Keluaran pasal 20 selanjutnya hanya larangan. Tidak ada dalam hukum seolah pasal yang mengatur, oh kalau bersalah sekian tahun atau mengalami ini. Tetapi lihatlah apa yang terjadi dengan beberapa orang ketika dia menggunakan dan menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Seorang yang bernama Tancredo Neves, calon presiden dari negara Brasil di tahun 1980, dia telah memenangkan dengan mendulang dari para pemilihnya. Setelah ditotal jumlahnya itu ada 500.000 suara. Apa yang dia katakan? Dia berkata demikian. Tidak ada yang mampu dengan kekuatannya melengsarkan akan apa yang sudah dia dapatkan. Bahkan dia katakan, Tuhan pun tidak bisa melengsarkan dari jabatan yang akan dia terima. Apa kemudian yang terjadi? Sehari sebelum dia dilantik di tahun 1980, dia mati. Kita ingat tentang John Lennon. Dia merasa bangga kemampuannya, dirinya, grupnya yang terkenal mendunia. Sampai dia berkata demikian, bahwa dia dan grupnya itu lebih terkenal dari Tuhan. Bahkan menantang, tantangannya tidak main-main. Tantangannya begini, siapa yang lebih dulu tenggelam, ajarannya Tuhan, ajarannya Kristus, ajarannya Yesus, atau grup bandnya yang akan tenggelam dengan arasemennya, dengan keterkenalannya, dengan ciptaan-ciptaannya. Beberapa tahun kemudian, apa yang terjadi? Dia mati dibunuh oleh penggemarnya sendiri, ditembak. Dan masih banyak lagi, ini ingin memberikan satu pembuktian bahwa ketika Tuhan sudah menyatakan bersalah kepada setiap orang yang tidak sungguh-sungguh menyebut nama Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan yang punya daulat. Dan saya tidak berkata bahwa ini harus mengalami tantangan ini, penderitaan ini, penyakit seperti ini.
itu urusannya Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah menyatakan diri bahwa seseorang dianggap bersalah, maka itu berarti berhadapan dengan apa yang akan Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan. Tentunya hal ini tidak ingin terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus kembali kepada satu kerangka Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 ini. Bahwa apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan ketika kita menyebut nama Tuhan, antara hati, pikiran, jiwa kita, perbuatan kita, itu adalah sebuah kesungguhan yang serius dan tidak bisa dibuat bermain-main. Apakah ada yang mau mencoba? Atau mau membuktikan? Coba aku tak buktikan lah apa perkataan firman Tuhan itu betul atau tidak. Kalau aku bermain-main, pelayanan untuk bermain-main, penyembahan untuk bermain-main, pemberitaan firman Tuhan untuk bermain-main. Apakah ada yang ingin membuktikan apakah benar suara Tuhan berkata bahwa saya termasuk orang yang bersalah? Saya tidak berani. Karena saya seperti apa yang difirmankan Tuhan. Saya harus tunduk dan taat. Kita pakai, kita gunakan. Tuhan nama itu dihormati sedemikian rupa. Sehingga ada kesungguhan dan keseriusan di dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 1 dulu. Efesus pasal 4 ayat 1 dan ayat 17. Firman Tuhan demikian, Efesus pasal 4 ayat 1 dan ayat 17. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Yang kedua, meskipun kita tidak ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, penyembahan, ibadah, doa, pelayanan, atau kerangkanya adalah berada di dalam gereja. Tapi perlu ingat, saya ingin menggambarkan bahwa kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan itu seperti seorang duta besar. Jadi ingat, kehidupan gereja Tuhan, kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan itu seperti seorang duta besar. Apa yang dimaksud dengan seperti seorang duta besar? Negara-negara yang bekerja sama dengan negara lain, baik itu bilateral maupun multilateral, di sana ada duta besar, ada utusan-utusan. Dan mereka ketika mereka berbicara, ketika mereka bertindak oleh negara yang bersangkutan itu, maka pembicaraan sekalipun itu adalah seorang duta besar, tetapi dia itu telah mewakili negaranya. Sehingga apa yang dia katakan berarti dikatakan oleh pemerintah yang mengutusnya.
kalau negara di mana duta besar itu diutus dan negara tersebut itu menindak tegas, melecehkan, berarti tidak hanya sekedar melecehkan duta besar itu, tetapi melecehkan negara dan bangsa yang telah mengutus. Kehidupan kekristenan itu juga demikian. Perlu diingat, kita adalah duta besarnya Allah di bumi ini, maka kita sedang menggunakan atribut. Dan atribut itu sekali kita gunakan, maka tidak sama seperti ketika kita menjadi seorang panitia. Begitu jadi panitia, ada atribut khusus melambangkan, oh ini panitia, kemudian bisa dilepaskan. Di waktu selanjutnya, jadi orang biasa. Di tempat yang lain, oh ini pakai atribut, loh ini jadi tim sukarelawan itu. Dengan pakaiannya yang khas seperti itu banyak sama, oh dia sukarelawan. Karena pakai atribut secara khusus. Mudah untuk dipakai dan kemudian dilepaskan. Tetapi perlu diingat, atribut yang kita pakai sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita sudah mengambil satu kepercayaan, keyakinan, kita terima panggilan Allah, maka pada saat itu atribut kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan di bumi ini, kita bertindak atas nama kerajaan Allah. Apa artinya ini? Perlu disadari, diingat. Bahwa apa yang kita lakukan dan yang kita kerjakan dalam hidup kita ketika kita menggunakan atribut kekristenan itu, kita sedang mewakili Allah. Maka jangan sampai apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan membuat nama orang lain itu kemudian menyepelekan Allah kita. Baik itu ada di pekerjaan, baik itu ada di keseharian, baik itu ada di organisasi-organisasi, dimanapun berada. Perlu diingat, jangan sampai karena kehidupan kita, kemudian nama Tuhan itu kemudian dilecehkan. Berarti adalah kita sudah memakai dan menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Meskipun itu tidak kita katakan, tetapi kita lakukan, kita perbuat. Dunia ini sedang melihat segala sesuatu pada ujungnya, pada akhirnya dari segala macam peristiwa itu dikaitkan dengan pada akhirnya. Siapa dia? Oh, dia orang Kristen. Kalau perlakuannya baik, berarti dia memuliakan Tuhan. Tetapi kalau perlakuannya tidak baik, contoh yang dilakukan itu tidak baik, maka dia sedang melecehkan nama Tuhannya yang ada di dalam kehidupan dirinya. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kita belajar supaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh menggunakan nama Tuhan itu dengan baik.
supaya nama Tuhan itu dipermuliakan lewat kehidupan kita. Tuhan yang ada di dalam diri kita, ketika kita menyebut nama Tuhan, maka orang lain mendapatkan berkat dari apa yang kita sebutkan. Nama Tuhan itu tidak untuk kita mengutuki orang lain. Nama Tuhan tidak untuk kita menyepatani orang lain. Tidak juga untuk mencelakakan orang lain. Tapi nama Tuhan itu yang ada di dalam kehidupan kita untuk menolong dan memberkati orang lain. Saya tutup dengan satu kesaksian. Hari Rabu kemarin, ya, saya sudah janjian dengan seseorang yang tidak pernah tatap muka memang, cuma itu kan ada di grup. Jadi saya itu selalu ditambahkan grup itu kalau ada itu sekitar hampir 20 atau 25 grup. Isinya grup Kristen semua. Tiap pagi itu isinya renungan-renungan, pujian, khotbah dan sebagainya itu ada di grup itu. Bahkan satu saat ada grup yang nakal gitu. Nggak tahu dari mana isinya itu yang tidak-tidak. Yang saya mau ceritakan, ada orang yang berkenalkan, Pak, saya mendapatkan kontak Bapak itu dari grup yang sama. Dia mau cerita, dia bagikan pengalamannya. Dia berkata, singkat cerita, saya dulu orang Kristen. Saya dalam perjalanan hidup, saya tidak tahu kenapa kemudian seseorang ini berubah dari orang Kristen, kemudian dia sebutkan bahwa saya pernah mengkhianati Tuhan sehingga saya tolak nama Tuhan, saya berpindah ke tempat yang lain dengan menyebutkan beberapa kalimat. Saya tidak tahu ceritanya, kemudian akhirnya dia ini kembali kepada Tuhan lagi, jadi orang Kristen. Nampaknya ketika dia jadi orang Kristen, setelah dia keluar dari kekristenan, mengucapkan beberapa kalimat, ya, pengucapan kalimat itu membekas di dalam dirinya, membuat dia ini tidak tenang, membuat dia ini tidak damai sejahtera, sehingga dia kontak kepada saya. Boleh Bapak, saya minta supaya saya dilepaskan. Dan kemudian saya berpikir, hikmat saya pribadi mengatakan, Bapak tidak perlu pelepasan, tetapi yang perlu Bapak adalah pertobatan. Baik Pak, oke. Nah, hari Rabu kemarin saya kontak dia, sudah janjian, karena harusnya sebenarnya saya siapnya pagi atau siang, tapi dia bekerja, dia siapnya sore. Oh tidak apa-apa Pak, akhirnya kemarin malam saya kontak dia lewat telepon WA. Saya doakan dia, saya pimpin dia, saya bimbing dia masuk dalam satu pertobatan. Apa yang pernah dia lakukan, apa yang pernah dia kerjakan, dia pernah tinggalkan Tuhan Allahnya, dan dia merasa ada ketidaktenangan, ada ketidakdamai sejahteraan, ada situasi kondisi hati yang berbeda yang mengusik hidupnya. Ketika selesai saya mendoakan, Tuhan ampuni anakmu ini. Beri damai sejahtera, berkat melimpah. Setelah saya berkata amin,
Saya berkata, Bapak, kami sudah mendoakan, yakin dan percayalah Bapak terima pertobatan. Tuhan terima pertobatan Bapak. Hidup selalu pasti akan dilimpahi dengan berkat Tuhan. Saya tutup, beberapa menit kemudian ada WA yang masuk dari Bapak itu. Saya baca. Ketika saya baca, dia berkata, Bapak, terima kasih. Ketika saat-saat Bapak mendoakan saya, dipimpin masuk dalam satu pertobatan, saya haru. Dan tidak hanya itu, dia katakan merinding gitu. Dari kemudian saya menghubungkan antara apa yang dia katakan dengan saat-saat saya itu mendoakan kemarin malam itu. Saya melihat dengan suara yang dia dengarkan kepada saya di HP, suaranya ini kok berbeda. Dan itu rupanya suara penyesalan dan pertobatannya dia kepada Tuhan. Inilah perjalanan hidup orang Kristen yang harus kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita menggunakan atribut nama Tuhan itu, maka harus kita pakai dengan sungguh-sungguh, harus kita pakai dengan benar untuk memberkati. Sehingga kita akan bangga ketika orang lain diberkati. Oleh karena Tuhan jadikan gereja Tuhan kita sebagai saluran berkat dari orang lain. Amin. Mari kita akan berdoa dan sekaligus saya serahkan kepada Bapak Kardio untuk berdoa. Kamu diberkati melalui kebenaran sabda Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami umat Allah, untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kami belajar untuk mempertanggungjawabkan dengan baik di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran. Engkau akan memberkati dalam pelayanan dan kehidupan keluarganya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap umat Allah yang saat ini beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Yang berulang tahun pada pekan ini, Engkau akan memberkati kehidupan, Engkau akan memberkati masa depan mereka, sehingga saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini semakin mencintai Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk beberapa saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau akan memberikan kekuatan yang baru, Engkau akan memulihkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seperti biasanya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak-Mu di mana mereka bekerja ya Tuhan.
apapun yang mereka lakukan, Engkau akan memberkati Bapa, baik yang bekerja di pemerintahan, sebagai pegawai swasta, karyawan swasta, ibu rumah tangga. Tuhan, Engkau akan memberkati pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk anak-anak kami yang studi, memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami percaya berkat-Mu turun atas bangsa kami. Kami tahu Tuhan di hari-hari yang sulit ini Tuhan, di masa pandemi COVID-19, Tuhan, Engkau akan menolong bangsa kami untuk bisa terlepas dari pandemi ini ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk kesulitan demi kesulitan yang kami hadapi bersama. Kami tahu Tuhan, Engkau akan berikan jalan keluar, sehingga khususnya untuk anak-anak-Mu Tuhan, boleh menghadapi bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ya Tuhan sekali lagi, bangsa dan negara kami, pemerintahan negara kami Tuhan, Engkau akan memberkati dengan kasih dan setia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa dan seru kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, salam. Kami mohon untuk perhatian sejenak warta jemaat pagi hari ini. Yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yoel Mardiono dan tim pelayanan pada pagi hari ini boleh melayani dengan penuh sukacita dan memberkati setiap umat Tuhan. Selamat ulang tahun pada pekan ini saudara. Ada beberapa saudara yang berulang tahun. Yang pertama saudari Nikita, kemudian saudari Marta, dan yang ketiga adalah Bapak Setio Prasojo, yang keempat saudari Farida Kristina, kemudian yang kelima adalah Ibu Parwati Handayani. Kami mewakili gereja mengucapkan selamat ulang tahun, biarlah Tuhan akan memberkati dengan segala kelimpahan dan umur yang panjang. Perjamuan kudus, minggu depan adalah minggu terakhir di bulan ini, dan di dalam ibadah yang pertama dan kedua akan diadakan perjamuan kudus. Untuk itu biarlah jemaat Tuhan boleh mempersiapkan diri untuk menerima sakramen yang kudus pada ibadah minggu depan. Kemudian untuk ibadah permata pada tanggal 24 Maret 2021 ibadah tetap dilaksanakan di keluarga masing-masing, dan nanti gereja akan memberikan bahan untuk ibadah keluarga. Kami mohon untuk bisa dilihat di dalam WA GEA Community. Kemudian untuk persembahan selama 2 minggu ini kita ada ibadah online. Untuk itu bisa dikumpulkan di rumah dulu dan nanti bisa diserahkan untuk ibadah minggu depan di gereja di tempat ini. Kemudian yang terakhir adalah untuk jadwal pelayanan minggu depan. Jadwal pelayanan minggu depan ibadah pertama dan kedua tanggal 28 Maret 2021, pengkhotbah Bapak Gembala, kemudian untuk WL dan Singer, Ibu Hanjrah Sri Mumpuni, kemudian Ibu Yayu, Ibu Yanti dan Ibu Christine Handayani. Kemudian untuk pendamping, majelis pendamping, yaitu Bapak Diaken Sugiono, pemusik Bapak Yoses, Saudara Angga, Saudara Christian, Saudara Axel dan Saudara Krisma. Kemudian untuk tamburin, Saudari Sela, Saudari Siska, Saudari Valenta, dan Saudari Elisa. Kemudian untuk produksi lighting, Saudara Viko. Petugas respon COVID,
Pendeta Yoel, Diaken Sugeng, dan Bapak Budi Purwanto. Demikian warta gereja pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita sekalian. Waktu kami serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita semuanya setelah diberkati oleh Tuhan melalui ibadah raya online kita pada hari ini. Kiranya ibadah ini boleh membawa kita semakin lebih kuat iman, percaya, penyerahan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sekaligus ibadah ini juga boleh mempermuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Kita akan mengakhiri untuk ibadah raya kita saat ini. Mari kita akan bersama-sama angkat kedua belah tangan kita. Kita tengadahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima segala berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, setelah kita semua telah berbuat bakti, maka sekarang terimalah kiranya berkat Tuhan, yaitu kasih sayang dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia serta berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang selalu dinyatakan dan diberikan bagi setiap kita, dan bahkan oleh penyertaan Roh Kudus kita disertainya, bahkan kita diberkatinya. Hari-hari hidup kita boleh ada bersama-sama dengan Dia mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari semua yang diberkati Tuhan berkata amin. Amin. Seluruh jemaat Tuhan bersama dengan keluarga. Haleluya. Amin.